Ini 3 lensa yang menurut saya akan sangat berguna untuk perekaman video apapun di kamera DSLR dan mirrorless. 3 lensa apakah itu? Yuk, nanti saya bahas pas begitu balik di studio. Nah, halo, nama saya Nico. 3 jenis lensa yang ingin saya share di video kali ini hanya berlaku untuk bagi kamu-kamu yang menggunakan kamera Canon. Karena saya pun juga menggunakan kamera Canon. Tapi, bagi kamu yang punya jenis kamera lain tidak perlu khawatir. Sebab jenis-jenis lensa ini juga ada di brandnya mereka. Hanya aku tidak terlalu tahu tentang lensanya kualitasnya kayak gimana. Sebab saya pun juga pengguna Canon. Oke, kita masuk saja kategori lensa yang pertama, yaitu lensa wide. Jika kamu pertama kali beli kamera yang sudah dipaketkan dengan lensanya, biasanya kamu akan mendapatkan lensa kit. Lensa kit ini merupakan lensa yang pasti akan dimiliki oleh semua videografer pemula. Dan biasanya frame yang diambil cukup lebar. Sedangkan lensa wide akan membuat frame video kamu lebih lebar lagi dari lensa kit yang kamu punya. Lensa wide ini biasanya untuk merekam video yang seperti vlogging. Itu loh yang kamu berpose selfie atau ngomong langsung ke depan kamera. Lensa wide juga cocok untuk video landscape, baik di indoor yang mungkin ruangannya lumayan cukup sempit, atau outdoor untuk mengambil frame yang cukup luas. Biasanya, YouTuber menggunakan lensa ini untuk jenis video yang kategorinya travel atau jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke event. Di Canon, salah satu lensa wide yang paling murah yang pernah saya temukan itu adalah lensa ini. Ini adalah lensa IFS 10 sampai 18 mm f4.5 sampai 5.6. Kategori lensa yang kedua yaitu adalah lensa prime. Lensa prime itu memiliki ciri khas yang bukaan lensanya paling besar. Bukaan itu dilihat dari aperture, atau kalau misalnya kamu lihat di depan lensa, biasanya tertulis F garis miring angka. Jadi semakin angkanya kecil, semakin bukaannya besar. Maksudnya bukaan besar ini, lensa ini berfungsi untuk memasukkan cahaya lebih banyak ke kamera dan memisahkan objek depan dengan belakang dengan tampilan berbayang, atau yang sering kita dengar dengan istilah bokeh. Kegunaan lensa prime ini untuk merekam video yang seperti cinematic B-roll atau portrait dan mungkin juga makro. Di Canon, salah satu lensa prime yang paling murah itu adalah lensa Canon 50mm f1.8. Ini sangat murah sekali. Misalnya kalau kalian punya lensa kit, lensa kedua yang wajib harus dimiliki adalah lensa ini karena murah, bukaannya besar, dan kamu pasti menyukai bokeh-bokeh yang dihasilkan oleh lensa ini. Dan kategori lensa yang terakhir itu adalah lensa tele. Lensa tele atau biasanya di sini dikenal dengan lensa sapu jagat yang berfungsi untuk merekam video dari jarak yang cukup jauh. Biasanya lensa tele ini bentuknya itu paling besar dan paling panjang daripada jenis-jenis lensa lainnya. Lensa tele biasanya digunakan untuk merekam video olahraga, pertunjukan panggung, dan binatang-binatang liar. Tapi entah kenapa YouTuber Indonesia biasanya menggunakan lensa ini untuk bikin video prank. Dan di Canon, salah satu lensa telenya itu yang saya temu lumayan cukup murah itu adalah lensa ini. Ini adalah lensa Canon IF 70-300mm IS-USM. Sebenarnya masih ada sih satu lensa lagi yang menurut saya bagus, yaitu lensa IFS 55-250mm STM. Menurutku itu lebih murah daripada ini dan paling baru. Tapi kalau saya menyukai lensa ini karena jaraknya mencapai 300, sedangkan kalau itu cuma sampai 250mm. Sekian tech review pada episode kali ini. Semoga informasi yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa menjadi level up di bidang videografi. Oke, Nico undur diri, jak matane.